Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di kelas online matematika di pertemuan kita yang kedua. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi pola bilangan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, pola yang terbentuk dari bunga matahari, kerang, biji kenari, dan lain sebagainya. Bahkan, penerapannya juga ada di tata letak di perumahan. Yang lebih besarnya lagi, penerapannya ada di dalam tata letak kota. Nah, teknik perencanaan wilayah dan kota atau biasa dikenal dengan planologi adalah sebuah program studi yang mempelajari dasar-dasar perencanaan, morfologi kota, perpetaan, struktur tanah, transportasi, serta desain. Dalam perencanaan, perpetaan, dan desain struktur kota supaya terlihat indah dan rapi, mereka menggunakan teori geometri atau pola bilangan, pola barisan aritmatika, dan pola barisan geometri. Jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa pola bilangan ini tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan bidang studi lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua atau subbab yang kedua tentang pola dan suku-suku barisan bilangan. Di sini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian barisan bilangan, yang kedua beberapa contoh aturan barisan bilangan, dan yang ketiga menemukan rumus suku ke N. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian barisan bilangan. Bisa kalian lihat di bagian A ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dia memiliki 4 suku. U1 yaitu 1, U2 atau suku kedua adalah 2, U3 atau suku ketiga adalah 5, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu beberapa contoh aturan barisan bilangan. Aturan barisan dengan ditambah atau barisan yang memiliki tingkat. Bagian pertama yaitu barisan bertingkat 1. Kita lihat di situ ada barisan bilangannya 1, 3, 5, 7. Nah, dari 1 ke 3 polanya ditambah 2, dari 3 ke 5 ditambah 2, dari 5 ke 7 juga ditambah 2, dan seterusnya. Pola yang kita dapatkan dari barisan bilangan ini adalah ditambah 2. Bagian yang kedua yaitu barisan bertingkat 2. Barisan bilangannya ada 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Bisa kita lihat 0 ke 1 didapat dari menjumlahkan 1 atau ditambah 1, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 didapat dari ditambah 3, 10 didapat dari 6 ditambah 4. Kita bisa lihat di sini bahwa polanya itu masih bertingkat, masih tidak sama. Lalu kita lihat lagi. Lalu kita cari lagi polanya supaya penjumlahannya itu sama. Jadi barisan bilangannya ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat di situ, dari 1 ke 2, 2 didapat dari ditambahkan 1. Kemudian 3 didapat dari 2 ditambah 1, 4 didapat dari 3 ditambah 1. Dan bisa kita lihat di sini bahwa pola bilangannya adalah ditambah 1. Kemudian barisan bertingkat 3. Nah, di sini ada barisan bilangannya yaitu 0, 1, 3, 8, 16, 35, dan seterusnya. Dari 0 ke 1 itu ditambah 1. Dari 1 ke 3 didapat dari 1 ditambah 2. Dari 3 ke 8 didapat dari 3 ditambah 5. Kita lihat bahwa pola barisannya masih belum beraturan. Lalu kita cari lagi ke bawah. Dari 1 ke 2 itu didapat dari 1 ditambah 1. Dari 2 ke 5 itu didapat dari 2 ditambah 3. Masih pola bilangannya masih belum beraturan. Lalu kita cari lagi ke bawah. Dari 1 ke 3 itu didapat dari 1 ditambah 2.
dari 3 ke 5 didapat dari 3 ditambah 2. Sehingga kita dapatkan bahwa pola barisan bilangannya adalah ditambah 2. Selanjutnya ada barisan dengan aturan dikali. Kita lihat barisan bilangannya ada 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kita lihat dari 3 ke 6 didapat dari 3 dikali 2, dari 6 ke 12 didapat dari 6 dikali 2, dari 12 ke 24 didapat dari 12 dikali 2. Jadi kita simpulkan bahwa pola barisan bilangannya yaitu dengan dikali 2. Kemudian barisan dengan aturan dipangkatkan. Kita lihat barisan bilangannya ada 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Dari 1 itu didapat dari 1 berpangkat 3, dari 8 didapat dari 2 berpangkat 3, 27 didapat dari 3 berpangkat 3, dan seterusnya. Jadi kita simpulkan bahwa pola bilangannya berpangkat 3. Selanjutnya ada barisan Fibonacci. Nah, dari pertemuan kita sebelumnya kita sudah mendiskusikan apa itu Fibonacci, yaitu kita bisa mengetahui nama pola bilangan dari bunga matahari, kerang, dan biji kenari. Itu ketiganya memuat pola yaitu Fibonacci. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana barisan bilangan Fibonacci. Jadi barisan bilangan Fibonacci ini ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Aturannya adalah mulai suku ketiga setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, di sini kita akan berdiskusi kembali. Jadi tugasnya itu adalah tentukan pola yang terbentuk dari barisan Fibonacci yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Jadi di sini saya mau kalian mencari pengetahuan tentang apa itu pola Fibonacci. Kalau bisa dengan siapa penemu dari pola Fibonacci ini. Sampai di sini dulu materi kita di pertemuan kedua. Sampai bertemu di pertemuan ketiga. Dan selamat berdiskusi. Assalamualaikum.